hal yang kejadian cuma 15, 85-nya nggak pernah kejadian sama sekali. Tapi bikin kita nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau minum, besoknya tipes. Rugi tidak? Rugi sekali. Ya. Maka yakin bismillah. Saya izin tanya ya, izin punten. Mohon maaf, di sini ada nggak janda yang ditinggal wafat sama suaminya? Ada? Cung. Ya tenang ya, saya nanya bukan pengen nafkahin Bu, maaf Bu. Ibu udah berapa tahun maaf? 9, ada yang lebih dari 9? 5? Hah? 10? 11? 12 tahun. 12, ada yang lebih dari 12? Berapa? 25 tahun, ada yang lebih dari 25? Berapa Bu? 30 tahun. Nah ini 30, nggak ada lawan kayaknya nih ya. Ibu berapa? 31, 35? 5 tahun. Ya kan nanya yang lebih dari 30 Bu. Ya. Nggak punten ya yang 30. Bu saya mau tanya boleh Bu? Ibu masih hidup? Oh iya napa. Bu tanya lagi ya. Ibu terakhir kali makan kapan? 30 tahun yang lalu? Oh barusan. Pakai apa Bu? Ayam. Ada yang pakai ayam? Ada yang tadi sarapan pakai ayam? Ukur jarak ibu ke piring sama jarak ayam ke piring, jauhan mana? Ayam. Nyampe itu, matang lagi. Coba hidup keneh, repot. Ibu punya anak-anak sehat? Udah pada lulus sekolah? Udah ada yang kerja? Alhamdulillah. Tempat tinggal 30 tahun terakhir ada? Di rumah ada lemari Ibu? Ada bajunya? 1? Banyak? Tuh. Kalau memang rezeki dari suami, gimana itu Ibu melalui 30 tahun? Mikirin untuk ngasih makan anak, pendidikan, sampai istilahnya bekerja, pakaian, tempat bernaung. Oh ternyata rezeki teh bukan di suami, tapi dari pencipta suami. Betul ya Bu ya? Oh saksi hidup ini, Masya Allah. Ibu sehat selalu ya. Semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan Allah. Udah, bismillah. Suka takut duluan kita mah. Kejadian dia belum. Ya. Di surat Al-Kahfi, surat ke-18. Hari ini hari Kamis ya. Nanti malam Jumat salah satu sunahnya baca surat Al-Kahfi. Ada di surat ke Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dengan Nabi Khidir alaihissalam di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Di situ kan ada 3 protes. Nabi Musa protes dengan tindakan Nabi Khidir. Perahu mau dipakai malah dibolongin. Ada anak kecil lewat malah mohon maaf dibunuh. Terus mereka minta ke suatu kota, minta dijamu, pada pelit, nggak ada yang mau ngasih minuman juga nggak ada. Terus mereka malah ngebangun rumah 2 anak yatim yang mau roboh. Kata Nabi Musa, harusnya perbuatan baik kita ini layak dijamu. Fokus ke yang ketiga tadi, ya. Rumah 2 anak yatim ini dibangun ulang oleh Nabi Musa sama Nabi Khidir. Alasannya di ayat 82-nya. Ini adalah kehendak Tuhanmu, fa'arada rabbuk. Dan selanjutnya, wa kana abuhuma solihah, karena ayahnya soleh. Bahkan kalau Buya Hamka menafsirkannya dengan lebih general, karena orang tuanya soleh di tafsir Al-Azhar. Lu jujur, apa andil kita sih buat anak-anak? Kita yang bikin kaki dan tangannya gitu, bikin alisnya deh minimal. Kita itu jangankan bikin orang, gambar orangnya nggak bisa, jelek, petat-petot. Tapi alhamdulillah anak-anak kita punya Allah. Tugas kita melayakkan diri kita di hadapan pencipta anak. Allah sudah anggap kita layak, Allah yang jaga. Bismillah. Iya, ada internet mengerikan dan lain-lain, tapi Allah udah jaga. Perhatikan ayat yang tadi. Ibu, bapak bangun rumah, siapa yang bangun? Tukang. 2 anak yatim tadi rumahnya mau roboh,
Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena satu alasan, yaitu orang tuanya soleh. Bahkan kalau kita ngaji tafsir ayat itu lebih dalam, disebutkan satu anaknya tidak disebutkan soleh. Jadi belum disebutin anak, bisa jadi anaknya pada bandel nih. Di tafsir yang lain ada riwayat menyebutkan yang soleh bukan bapaknya, Pak, tapi bapaknya punya bapak lagi, punya bapak lagi, jadi sampai 7 turunan ke atas uyutnya. Jadi kalau ada orang yang berkata, wah kaya 7 turunan, mungkin ngambil dari tafsir ayat itu. Ya. Coba yuk lihat yuk. Daripada misalkan nggak peduli halal haram, ini anak dipasangin chip di lehernya. Ternyata Allah pengen anak ini jadi penggugur dosa bagi orang tuanya. Maka akhirnya dibikin sempat ketemu pergaulan yang tidak baik. Gimana kita mau pasangin chip di leher juga pinteran yang jahat. Saya kenal guru PAUD di Bogor. Tahu PAUD, Bu? Ya. Kan kita tahu kalau di Indonesia gaji guru PAUD jelas kalah jauh sama koruptor ya. Ups. Gajinya 250.000 sebulan. 250.000 sebulan. Dia anak yatim, tapi tinggalnya berenam. Dia, ibu kandungnya, sama 4 adik kandungnya. 6 orang, 250.000 sebulan. Cukup? Secara matematis nggak masuk akal. Tapi nanti kalau pengen dikenali hidup orangnya, Bu. Iya, mungkin nggak bisa jalan-jalan ke mall makan mewah tiap hari, kadang cuma nasi tempe makan. Tapi hidup. Sekolah adik-adiknya beasiswa semua, karena ngapalin Quran semuanya. Waktu kok masih tinggal di Thailand, izin mohon maaf, bagi para bandar judi duit bukan masalah. Mereka bayar guru dan sekolah termahal sanggup, nggak usah kayak gitu. Ada yang sampai bela-belain bangun sekolah sendiri, beli tanah dulu, bayar arsitek dulu, ngapain saya pikir. Tapi kalau Allah udah nggak ridho sama sumber duitnya, tadi dia anaknya ada yang mati overdosis narkoba, ada yang LGBT, ada yang nyolong dari bapaknya sendiri. Iya, pendidikan perlu biaya, tapi kan yang biaya masalah itu kita nggak bisa nominal. Ditanya dapatnya di mana, dipakainya untuk apa. Jadi silakan Bapak mau punya duit 1 kuadriliun juga terserah. Senyolong, nggak ngoplos bensin, ya, nggak korupsi. Daripada punya duit cuma 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, perungkat, eta asli. Ya. Selagi 2 pertanyaannya lolos, dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Nah, ya. Maka itu dia satu ya, selalu takut dengan yang belum terjadi. Ciri yang kedua apa? Selalu menyesali yang sudah. Ada ibu-ibu bilang begini, kok lihat gerasi bapak yang itu kok. Iya Bu, kenapa Bu? Keyen ya, keyen. Keyen kenapa dia Bu? Iya kok, andai aja 40 tahun yang lalu ibu nerima cinta dia. Ya elah, move on lah Bu. Tapi kok dia itu suami yang baik. Ya dia jadi suami yang baik karena nikahnya nggak sama ibu. Coba jadi sama ibu, belum tentu baik. Kan sering dengar kan, di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa. Ya udah, berarti yang hebat istrinya bukan ibu. Ya, kan dulu katanya mintanya yang terbaik, ternyata jadinya nggak sama dia. Ya udah Bu, bismillah. Move on ya. Nah, sampai pernah ada kisah nyata kayak gini, Pak, ibu-ibu naik ojek online, begitu nyampe, nih ya bintang 1. Saya salah apa? Saya kan bukan anak pelayaran. Ya bukan, ya nggak nyambung ya. Saya salah apa Bu? Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, jawab bawa pelan-pelan, helm 2 loh Bu, saya pakai yang bau, ibu pakai yang baru. Kenapa bintang 1? Si ibu buka helm. Dulu kamu nolak cinta saya tahu. Mantan deh, wae. Move on lah Bu, ya. Udah bismillah, ya. Karena kalau hidupnya kayak gitu nanti GTA masa depan takut, aduh gimana ya, aduh gimana. Ketemu ingat sesuatu masa lalu, andai aja ya Allah, andai aja. Udah tuh, ya. Kadang yang nggak enak itu pertolongan tahu.
Mau berangkat kerja kepleset, bisa jadi pertolongan. Karena kalau bisa nggak kepleset, mungkin di depan kelindes truk. Misalkan kan nggak ada yang tahu, ya. Kok udah nebar undangan, kok sehari sebelum nikah terketahuan ternyata dia buruk, jahat, akhirnya nggak jadi nikah. Masih lebih baik gagal nikah sehari sebelum nikah daripada sehari setelah nikah. Ibu gagal nikah sehari sebelum nikah, perawan keneh, Bu. Yang repot kalau gagal nikah sehari setelah nikah, udah buka segel, udah bukan BNIB itu ya, udah unboxing ya. Udah bismillah, jangan ngambek wah ya, tenang aja. Gitu nyikapinnya. Kuncinya dua, iman dan amal soleh bahagia itu. Dalilnya Quran surat 16 An-Nahl ayat 97. Ulangi, Quran surat 16 An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila solihah, barang siapa beramal soleh, min zakarin au unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'min, dan dia orang yang beriman, maka diakhirinya dengan hayatan thayyibah, dia dapat kehidupan yang baik, yang bahagia. Jadi ternyata hayatan thayyibah, hidup yang baik itu, satu, dia beriman, dua, nggak cuma beriman, dia juga beramal soleh. Kalau hidup kita ngerasa stres terus menderita, punten jujur, berarti kurang iman atau kurang amal. Karena kalau kayak kurang iman, ya tadi berarti di hatinya bukan Allah. Aduh, rugi terus, gimana ini? Perhatikan ya, dua orang keluar uang yang sama-sama keluar duit 1 juta. Yang satu ngambek, yang satu bahagia. Nominalnya sama 1 juta. Apa yang membuat mereka ngambek sama bahagia? Yang ngambek, dia cita-citanya pengen kaya, tidak ada keinginan yang lain kecuali hanya ingin jadi kaya. Tiba-tiba dimintai sumbangan, harus ngasih lagi, ngambek. Enak aja itu orang, capek-capek saya kerja, dia tinggal minta, ngambek. Karena menjauhkan dia dari tujuan pengen kaya. Yang satu lagi, dia sudah menyadari bahwa ini harta ujian nih, baru jadi kebaikan kalau aku gunakan untuk tambah dekat sama Allah. Akhirnya dia pengen sedekah, dia ke lampu merah, biasa banyak yang minta atau ada badut-badut, tiba-tiba nggak ada, mungkin lagi libur semua. Dia ke masjid, biasanya ada kotak amal, sekarang lagi digembok di dalam. Sampai dia bawa ke panti, dibalikin sama pantinya, Pak maaf ini panti baru, anaknya baru 2, donatur alhamdulillah cukup banyak, takut lama tidak terpakai, coba tolong dialihkan dulu aja ke panti lain yang lebih membutuhkan. Depan panti dia nangis tuh, ya Allah, engkau segitu nggak pengennya nerima aku beramal, kok dipersulit. Ngelihat dia nangis ada yang nyamperin, Bapak kenapa bersedih? Iya, saya pengen nyari tempat ini beramal, tapi ternyata belum bisa di sini. Saya tahu yang bisa menerima bantuan, boleh saya antar? Nyampe. Begitu nyampe, dikasih, diterima. Itu bisa yang terima kasih malah yang sedekah. Nyalamin bapak-bapak, Pak terima kasih mau nerima amal ini apa? Mau nerima sedekah ini. Doain mudah-mudahan ini jadi amal soleh yang Allah terima. Sama kan keluar juta, tapi yang satu ngambek, yang satu bersyukur. Yang bedain apa? Urusan sama Allah ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Quran surat 13 atau Allah ayat 28. 13:2-28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Hati nggak tentram, gampang pasti lagi nggak ingat Allah. Ingat utang, tanya cicilan. Ya. Kalau udah diingat yuk bismillah. Aduh kau udah jadi berusaha jadi baik, udah nolongin orang, orangnya malah kurang ajar, malah berkhianat. Dialah berarti yang rugi.
Kan dia yang jahat, masa dia yang jahat saya yang dihukum? Mungkin Allah tidak kayak begitu, nggak mungkin. Tapi kan kita udah tolong dia malah berkhianat. Ya alhamdulillah lah, dari awal kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Satu dunia cinta Allah benci juga saya yang repot. Gak urusan dia mau balas budi atau enggak. Tetap aja dia balas air susu dengan air tuba, dia jahat. Saya itu bakal mati, cita-cita mau ke surga. Tadi kita udah sepakat Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Saya pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti saya pengen ke surga kehalangan dosa sendiri, butuh penggugur dosa. Digugurin sama dia. Berarti harusnya dia tuh yang saya traktir sebelah. Traktir. Heran paling orangnya. Perasaan saya habis fitnah kamu, kenapa saya malah ditraktir? Bukan akunya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Oh gini ya Islam teh, ajarin saya ngaji dong, hidayah. Nggak bisa kok, tetap aja kelakuannya nyebelin. Udahlah, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Kita mah kadang suka lebih fokus nyari kelakuan orang. Bu, tahu nggak sih ibu yang itu? Tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa lagi ya. Kalau udah kayak gitu, ngomongnya makin kecil, makin besar rahasianya. Ya, ini hati-hati. Udah berniat pengen, ya Allah, saya pengen berhenti dari dosa gibah. Ketemu temen, openingnya langsung, Bu, tahu nggak? Repot. Ya. Atau assalamualaikum dulu, ayat kamu teh baru pertama ketemu. Openingnya langsung, tahu nggak? Nggak didengar mubazir. Udahlah, ya. Untungnya apa? Tahu aib orang teh, untungnya apa? Ya. Dan meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Ya. Kok tapi dalam Islam ada nggak gibah yang dibolehin dalam Islam? Ada sih, tapi bukan gibah lebih tepatnya ya. Ini dibahas di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Contoh yang kayak gini masih boleh nih. Ibu ngelihat orang nyolong, si korban ngadu. Akhirnya diadakan pengadilan untuk menegakkan keadilan bagi si korban pencurian. Dicarilah saksi siapa yang ngelihat pencuri ini nyuri. Ibu ternyata ngelihat. Ditanya sama hakim di pengadilan, benar kamu ngelihat orang ini mencuri? Ibu tidak boleh jawab, nggak tahu, nggak mau ngasih tahu, rahasia. Nggak boleh gibah. Itu nggak boleh jawab kayak gitu. Karena kita di situ untuk negakin keadilan bagi seseorang yang terzolimi dan jadi saksi. Dan kita ngasih tahu bukan karena dendam sama pencurinya, bukan. Ya, kalau itu sampein. Ya, saya ngelihat dia nyuri. Dah, tapi udah cukup. Gak usah ditambah-tambahin kompor. Dia memang maling, itu pengen saya gebukin aja, nggak usah. Ya. Kita cuma diminta jadi saksi, bukan jadi hakim. Ya. Itu satu. Apalagi yang boleh? Contoh, ibu pernah ditipu orang. Suatu ketika ngelihat saudara ibu 5 tahun kemudian lagi ngobrol sama orang yang dulu nipu sama ibu. Begitu beres ngobrol, saudara ibu bilang, ada apa tadi? Iya, ada yang ngajak bisnis. Kayaknya saya tertarik. Saya pengen investasi di dia. Berdasarkan pengalaman 5 tahun ibu yang dulu, itu boleh diceritakan. Dulu pernah kejadian seperti ini, seperti itu. Udah, nggak usah kompor tapi, ya. Oh itu si maling itu, nggak usah. Nah. Siapa tahu udah tobat juga nggak tahu. Ya. Kalau kayak gitu masih boleh. Jadi sampaikan, iya, dulu modusnya seperti ini ya. Investasinya seperti ini ya. Kamu ditawarin keuntungan seperti ini ya. Persis semuanya udah dipastikan sama. Sampein, dulu sih pernah kejadiannya kayak gitu. Wallahu alam, mungkin sekarang orangnya udah tobat ya. Tapi ya tambah hati-hati aja. Istiqoroh dulu. Udah kayak gitu mah masih nggak apa-apa. Kita makan kadang ngumpul itu nggak seru kalau nggak ada aib orang. Tidak asa kurang bahan ya. Pengen ngomongin bola nggak resep bola ibu. Jadi udahlah, jangan. Maka yuk, misinya 2, 1 beriman, amal soleh. Nah ngaji itu yang nambahkan 2 bu. 1 nambah ilmu, 2 nambah yakin. Nah ini karena makin tinggi keimanan, cirinya apa? Yakin sama Allah.
Masalahnya Bu, kalau misalkan ilmu, sekarang kita semua punya internet ya. Ibu sendirian di rumah, pengen nyari apa ya hukum sulam alis misalkan. Bisa cari nggak di Google? Bisa. Bahkan ibu bisa berfatwa tuh gara-gara googling. Jadi kalau pengen berfatwa hati-hati ya. Kalaupun pengen ngasih tahu, sertakan menurut imam ini. Dan kita sebetulnya nggak punya kemampuan untuk berfatwa. Istinbatul ahkam, mengambil hukum, belajar usul fikih juga enggak kok. Usul fikih apa aja nggak tahu. Ya. Bedain usul fikih sama fikih aja nggak ngerti. Tahu-tahu berfatwa, ini dia repot ya. Tapi saya tahu hadisnya, ngelihat hadisnya di status orang. Sedangkan kita rujukan hadis minimal yang utama ada 6 kutubus sittah, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, total 30 ribuan hadis. Udah baca semua? Belum. Tahu ngelihat hadisnya di status orang, ngelihat orang beda sedikit, langsung sesat dia mah, jangan ditemenin. Enak teh ngefatwain orang sesat ya, naudzubillah. Ya. Kau balik lagi, nggak tahu ilmunya. Meskipun ilmu mudah untuk dipelajari ya, sekarang sudah ada internet, tapi yang mahal yakin. Karena jujur yuk, semua koruptor yang mencuri, mereka korupsi karena apa? Karena nggak tahu hukumnya gitu. Tahu nggak hukum korupsi apa? Jujur. Tahu. Tidak mungkin ada koruptor ditangkap KPK. Bapak kenapa nyolong duit negara? Tiba-tiba dengan polos dia menjawab, oh, nyolong duit rakyat tuh nggak boleh. Suami selingkuh, dia selingkuh, tahu nggak hukumnya apa? Nggak, dikata sama istrinya di hotel, dia nanti keluarga dengan polosnya si ayah yang selingkuh menjawab, oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nah, yang nyabok, tahu nggak dia hukumnya apa? Nggak mungkin, nggak tahu mah. Masih tahu. Yang kurang apa? Yakin ke Allah. Padahal yakin itu mahal. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, beliau tahu nggak kalau api itu panas? Masa ya nggak tahu? Nggak mungkin beliau masuk api karena, apa ya itu nyala-nyala seru masuk ah? Nggak mungkin. Ya. Beliau tahu api panas, tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin 3 hal. 1, kalau kata Allah aku harus mati, gak usah pakai api ini juga saya bisa mati kapan aja. 1. 2, kalau kata Allah aku tidak akan mati, mau api, mau gunung meletus, mau tsunami, mau gempa bumi, kata Allah nggak mati, aku nggak akan mati. Jangankan mati sehelai rambut pun aku nggak akan jatuh tanpa seizin Allah. Ya. Yang ketiga, kalau aku udah ngelakuin ini untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka Allah jadikan api itu dingin untuk beliau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yakinnya sudah di tingkatan antara yakin ke Allah atau mati. Itu pilihannya udah di situ. Kita kadang pilihannya cuma masih udah tahu zuhur harus tepat waktu jam 12, tapi nanggung tahu kok ini 2 episode lagi drakor. Antara itu aja kita masih belum yakin. Terus pengen hidup semulia mereka, seenak mereka, itu mustahil ya. Jadi balik lagi ke yang di awal, jangan fokus sama masalahnya, fokus urusan kita sama Allah kayak gimana ya. Karena kalau misalkan dengan Allahnya belum beres ya, mudah bagi Allah. Jangan dikira korupsi uang banyak gak stres ya. Mereka dapat uang banyak pakai nama sendiri aja nggak bisa. Beli villa akhir di puncak. Jujur, yang paling nikmatin villanya siapa? Si Mamang sama si Bibi, berenang tiap hari seger di kolam.
Coba bayangin si Mamang dan si Bibi tiap hari tinggal di tempat wisata, sore-sore indah lari-larian di taman. Mamang, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ah, indah hidup teh ya Allah. Tiap bulan digaji, token habis tinggal telepon, bahagia. Makanya ternyata kunci bahagia itu cuma satu, Pak. Bapak Ibu jaga villa aja, enak.